Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Septi Agustini, NIM 1914020010. Saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Takwim Taklim. Ada evaluasi, yaitu salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Di dalam evaluasi ini terdapat pengukuran, penilaian, dan tes. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian pengukuran adalah proses untuk menentukan luas atau kuantitatif sesuatu dengan pengertian lain. Pengukuran adalah suatu usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu seperti adanya yang dapat dikuantitatis. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan tes atau cara lain. Yang kedua, penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Tes adalah prosedur yang sistematis, objektif, dan standar, yang berupa serentetan pertanyaan atau latihan yang harus dijawab oleh tes T untuk menghasilkan suatu nilai yang mencerminkan tingkah laku atau prestasi tes T. Selanjutnya adalah hubungannya, yaitu dari masing-masing hubungan tersebut secara garis besar dapat diartikan evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kualitatif atau angka tentang kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara. Pengertian evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar bahasa Arab. Proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab dapat dilaksanakan melalui tes. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui bagaimana hasil belajar peserta didik terhadap sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Sasaran atau objek dari evaluasi adalah peserta didik dan tenaga pendidik. Jika hasil belajar peserta didik rendah, sementara pembelajaran yang diterapkan tenaga pendidik bagus, maka yang harus dievaluasi yaitu peserta didik. Prinsip evaluasi yang pertama, kontinuitas, adalah mulai dari penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya harus dipantau secara kontinu. Yang kedua, komprehensif, adalah guru tidak hanya dituntut membentuk aspek kognitif saja, namun juga dituntut bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah komparatif, adalah proses pembelajaran yang dituntut untuk berkoordinasi atau bekerja sama, baik itu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan lain sebagainya. Objektif adalah tenaga pendidik tidak boleh berat sebelah dalam memberikan nilai. Yang kelima, praktis, adalah kegiatan evaluasi pembelajaran tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Contohnya, yang pertama, kontinuitas. Guru AMTSN Kuranji Padang membuat rencana pembelajaran pada awal semester untuk dipelajari oleh siswa selama 1 semester ini. Kemudian, di akhir semester, guru memberikan berupa laporan hasil belajar pada 1 semester kepada pihak sekolah.
Yang kedua, contoh komprehensif. Guru mengajarkan mata pembelajaran ilmu hadis kepada peserta didik. Di sana ada berupa materi tentang ilmu-ilmu hadis dan peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contohnya komparatif adalah kerjasama guru, siswa, dan kepala sekolah dalam hal pendidikan. Yang keempat, objektif. Dalam memberikan nilai, guru haruslah objektif, tidak boleh berot sebelah. Yang kelima adalah praktis, tidak berlama-lama dalam melakukan evaluasi tersebut. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan tes bahasa dan apa sasaran dari tes bahasa Arab tersebut. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian evaluasi. Pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa, baik itu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Sasaran tes bahasa Arab adalah kemampuan kognitif, efektif, keterampilan kemudian dalam hal menyimak, berbicara, menulis. Peserta didik diharapkan mampu menyimak dan mendengarkan bahasa Arab dengan baik, kemudian bisa membaca serta berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian ditulis. Yang keempat adalah maksud dari pernyataan tersebut adalah jika pendekatan bahasa sudah kita laksanakan, maka kita akan lebih mudah memahami pendekatan pembelajaran bahasa. Kemudian, jika pendekatan bahasa sudah dilakukan, maka akan memudahkan kita dalam penyelenggaraan tesnya. Jadi, keseluruhan saling berkaitan. 5 macam pendekatan tes bahasa. Yang pertama, pendekatan tradisional adalah penyelenggaraan tes dapat dilakukan juga dengan secara tradisional tanpa menggunakan suatu materi bahasa tertentu sebagai dasarnya. Contoh, seorang guru sedang membacakan ayat suci Al-Quran kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dapat mendengarkannya dan memahami apa yang dibacakan oleh gurunya tersebut. Yang kedua, pendekatan distret adalah suatu pendekatan tes yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan dengan menggunakan satu waktu saja. Contohnya isim fa'il kataba. Yang ketiga, pendekatan integratif adalah pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata, di mana kemampuan dan unsur bahasa, contohnya rotabal, kalimat atiyah hatta takunu jamilah kamilah. Yang keempat, pendekatan pragmatik, sebuah asumsi tentang bagaimana berbahasa komunikatif pada kondisi penggunaan bahasa pada dasarnya. Contohnya memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada si pembaca. Yang kelima, pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Contohnya keterampilan berbahasa dan saling menghargai. Yang kelima adalah aspek bahasa adalah dalam pembelajaran bahasa Arab kita dituntut untuk memahami aspek bahasanya. Contohnya azabun azim. Bentuk jawab adalah dengan mempelajari bahasa Arab, ini kita harus tahu bagaimana cara menjawab bentuk jawaban dari pertanyaan jika ditanyakan sebuah fa'il dan bagaimana bentuknya. Contohnya yaitu fataha. Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan adalah pembelajaran bahasa Arab bertujuan untuk kita bisa berbahasa Arab dengan mudah serta mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut.
Contohnya, seorang guru memberikan tugas berupa dialog, dan siswa disuruh untuk menghafal dan memahaminya. Selanjutnya, cara menyusun adalah tes bahasa Arab. Kita juga dituntut untuk memahami dan menyusun kata-kata yang diacak. Contohnya, atahallamu anna menjadi anna atahallamu. Selanjutnya, jumlah peserta adalah seorang guru harus tahu berapa jumlah siswa yang akan diikut sertakan dalam tes pembelajaran berdialog. Contohnya, jumlah peserta dalam tes berdialog sebanyak 2, 4, dan 8. Maka siswa dibagi menjadi 3 bagian. Dalam satu kelompok terdiri 2 orang. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.